Halo, aku Peti, salah satu penggagas kanal YouTube Teman Baca. Jadi sebenarnya lewat kanal ini aku pengen mengajak para teman baca yang posisinya bisa di mana aja, tapi yang penting punya keinginan untuk berbagi pengalaman membaca mereka tentang buku-buku yang mereka baca dalam format audio tentunya ya, karena medium utamaku adalah podcast. Nah, selama ini kami udah mengajak banyak teman baca nih yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia untuk berbagi pengalaman membaca mereka. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang juga tertarik untuk berbagi pengalaman membaca, kamu bisa DM ke akun Instagram kami di @temanbacaclub. Clubnya pakai C ya. Oke, di episode kali ini aku mau mengajakmu untuk dengerin satu lagi nih pengalaman membaca dari seorang teman baca. Yang ini, bukunya yang ini nih. Yuk kita dengerin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick dan pada hari ini kita akan membedah buku yaitu Tetralogi Pulau Buru. Yang pertama ada Bumi Manusia, lalu ada Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan juga Rumah Kaca karya Pramoedya Anantatur. Nah, Pramoedya Anantatur merupakan seorang sastrawan terkenal dan ternama asal Blora, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu pengarang paling produktif di sepanjang sejarah sastra Indonesia. Ia telah menulis lebih dari 50 karya. Tulisannya merupakan fiksi sejarah autentik, di mana ia banyak menulis novel sejarah Indonesia, terkhusus di era kolonial. Menurutnya, menulis merupakan sebuah perjuangan. Ia memperjuangkan kebenaran melalui tulisannya di tengah-tengah pergolakan politik. Ia tidak takut dalam mengkritik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, ia sering dijebloskan ke penjara, diasingkan, bahkan dijadikan sebagai tahanan rumah. Bahkan karya-karyanya dilarang untuk diedarkan. Namun, meski ia diperlakukan seperti itu, ia tetap memilih dan juga berani untuk menulis. Salah satu tulisan Pramoedya selama ia diasingkan di Pulau Buru adalah Tetralogi Pulau Buru. Seri ini merupakan cerminan dari sebuah cerita perjuangan bangsawan muda, yaitu Tirto Adisuryo sendiri, di mana Minke sebagai tokoh utama merupakan cerminan dari Tirto Adisuryo. Nah, Minke ataupun Tirto Adisuryo sendiri pada awalnya adalah orang yang begitu membenci bangsanya sendiri. Ia tidak suka apabila ia dicap sebagai seorang pribumi. Namun semua perasaan itu berubah ketika ia melihat dan juga merasakan bagaimana mereka, bahkan dia diperlakukan secara tidak adil oleh bangsa penjajah. Melihat hal itu, Minke mulai sadar dan ia mulai memperjuangkan hak-hak bangsanya, mulai memperjuangkan keadilan dan juga kebebasan bangsanya. Ia juga menjadi orang yang menulis artikel dalam bahasa Melayu sehingga tulisannya dapat dipahami oleh orang-orang maupun bangsanya sendiri. Nah, di dalam buku ini ada beberapa hal yang memberikan pengetahuan yang baru bagi saya. Yang pertama, buku ini mengajarkan saya untuk bangga menjadi orang Indonesia. Buku ini mengajarkan saya untuk mencintai bangsa saya sendiri. Nah, Minke pada awalnya adalah orang yang begitu membenci bangsanya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena pendidikan kolonial, ketidaksetaraan, dan keterbelakangan pribumi. Nah, pendidikan kolonial mengajarkan Minke untuk mengagung-agungkan nilai-nilai, bahkan budaya-budaya barat, dan memandang rendah budaya-budayanya sendiri. Akibatnya, Minke merasa bahwa dia berada di atas para pribumi. Kemudian, Minke juga hidup dalam sistem sosial yang menempatkan pribumi di posisi terbawah. Hal ini membuat Minke bertanya-tanya, apa yang bisa dibanggakan dari bangsanya sendiri? Kemudian keterbelakangan pribumi dan juga ketidaksanggupan pribumi dalam melawan bangsa penjajah membuat Minke semakin membenci bangsanya sendiri. Ia bahkan tidak suka apabila ia dicap sebagai seorang pribumi. Namun semua perasaan itu berubah ketika ia melihat bagaimana bangsa penjajah memperlakukan bangsa yang dijajahnya secara tidak adil. Bagaimana Minke merasakan diperlakukan secara tidak adil oleh bangsa yang dijajahnya di pengadilan. Selanjutnya, buku ini mengajarkan saya untuk menjadi seorang terpelajar sejati. Seperti apa terpelajar sejati itu? Contoh seorang terpelajar itu adalah orang Belanda ataupun bangsa penjajah di masa itu. Nah, mereka tuh udah ngerti nih mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tuh udah ngerti hak-hak orang lain. Namun, perlakuan mereka terhadap bangsa yang mereka jajah itu justru berbeda dengan definisi Pramoedya terkait terpelajar sejati ini. Nah, dalam sebuah buku, ada sebuah quotes yang berisi, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Nah, menurut Pramoedya, seorang terpelajar sejati itu adalah orang-orang yang berlaku adil dalam pikiran dan juga perbuatan.
Seorang terpelajar sejati itu selalu berpikir adil. Ia berpikir adil sebagai landasan ataupun dasar untuk berperilaku. Sebelum ia berperilaku ataupun bertindak, ia senantiasa berpikir adil, menghindari bias dan prasangka, serta mencerminkan sikap kritis. Kemudian, terpelajar sejati itu juga menggunakan ilmu pengetahuan yang ia miliki demi kebenaran dan juga keadilan. Bukan untuk sendiri ataupun kelompok tertentu, namun adil terhadap sesama. Nah, berlaku adil dalam perbuatan tidak akan tercapai apabila kita tidak berlaku adil dalam pikiran. Nah, berlaku adil dalam pikiran memampukan kita memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga memampukan kita untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, hal-hal ini jelas berbeda dengan bagaimana bangsa penjajah yang udah mengerti nih tentang mana yang benar dan juga mana yang salah. Mereka tuh udah ngerti hak-hak, mereka tuh udah ngerti nih keadilan. Namun mereka tidak menjunjung keadilan tersebut. Mereka justru menindas bangsa yang mereka jajah. Mereka justru menindas, bahkan memperlakukan secara tidak adil bangsa yang mereka jajah. Mereka tidak menjunjung hak-hak bangsa yang mereka jajah. Bisa kita lihat bagaimana mereka memperlakukan keluarga Nyai Ontosoro dan Minke di pengadilan. Mereka tuh udah tahu nih keadilan, namun mereka tidak menjunjung keadilan tersebut. Nah, tindakan dan sikap mereka itu mencerminkan atau bahkan menyatakan bahwa mereka bukanlah seorang terpelajar sejati. Mereka hanyalah seorang terdidik biasa dan bukanlah seorang terpelajar sejati. Ketiga, lewat buku ini juga kita dapat melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa penjajah. Nah, pada masa itu, bangsa Indonesia itu seringkali tertinggal dibanding bangsa penjajah, yang membuat mereka dijajah lebih dari ratusan tahun. Nah, lewat buku ini kita dapat mengetahui bagaimana sejarah perjuangan seorang bangsawan muda, yaitu Tirto Adisuryo sendiri. Nah, lewat buku ini kita dapat melihat bagaimana Minke sebagai seorang siswa HBS atau sekolah elit kolonial pada masa itu menggunakan segala pengetahuan yang ia miliki untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa yang dijajahnya. Ia menulis artikel-artikel yang membongkar penindasan-penindasan kolonial, mendukung hak-hak pribumi meskipun ia seringkali ditentang oleh pihak-pihak berwenang. Namun, ia tetap semangat bahkan dengan berani menulis dalam bahasa Melayu sebagai bahasa yang mudah dimengerti oleh para pribumi, sehingga bangsa pribumi sendiri dapat memahami bagaimana mereka diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, buku ini juga membuat kita semakin paham bagaimana bangsa penjajah memperlakukan kita secara tidak adil, bagaimana mereka merampas hak-hak kita, bagaimana mereka menindas kita. Nah, bisa kita lihat bagaimana mereka memperlakukan keluarganya Nyai Ontosoro di pengadilan. Bagaimana mereka mengasingkan analis secara tidak adil, bahkan dengan berani melakukan diskriminasi terhadap pribumi dan juga keturunan campuran. Mereka terus melakukan diskriminasi dalam sistem sosial mereka. Oleh karena itu, Minke dengan berani memperjuangkan hak-hak bangsanya melalui tulisannya. Ia juga melawan sistem kolonial untuk melindungi hak keluarganya. Ia juga berusaha keras untuk membuka pikiran bangsanya sendiri agar bangsanya dapat memahami bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam melawan penjajahan. Selain itu, Minke juga melawan norma sosial yang memisahkan Eropa dan pribumi, di mana ia menikah dengan keturunan campuran yaitu Ainolis. Hal ini jelas menentang sistem rasial yang memisahkan Eropa dan pribumi. Kesimpulannya, sebagai generasi muda, mengapa kita harus membaca novel ini? Nah, Insinyur Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Soekarno menekankan bahwa sejarah adalah fondasi bagi keberlangsungan bangsa. Menurut Soekarno, sejarah merupakan bagian dari identitas bangsa. Melupakan sejarah sama saja dengan melupakan jati diri bangsa. Nah, melalui sejarah juga kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sehingga di masa depan nantinya, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai generasi muda, saya menyarankan untuk membaca tetralogi ini, karena tetralogi ini dapat menjadi usaha kita dalam mempelajari sejarah. Nah, kemudian melalui buku ini juga kita dapat melihat bahwa kita mempunyai kisah yang panjang dan penuh perjuangan untuk mencapai kemerdekaan berpikir.
kita mempunyai usaha yang sangat panjang untuk membuka pikiran para pribumi. Selain itu, buku ini juga menginspirasi kita untuk menjadi seorang terpelajar sejati yang bukan hanya menjadi seorang terpelajar biasa ataupun hanya terdidik, namun juga menjadi seorang terpelajar yang mampu berlaku adil dalam pikiran dan perbuatan. Buku ini merupakan salah satu buku yang sangat bagus yang pernah saya baca. Buku ini sangat mudah dipahami dan juga alurnya mudah untuk diikuti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.